jamaah sholat subuh rahimakumullah. Semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan teladan yang diberikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebetulnya intinya satu saja di dalam melaksanakan semua amaliyah Ramadan ini, yaitu semuanya harus kita ikuti, harus kita laksanakan dengan hati yang bersih. Karena la'allakum tattaqun itu tidak akan bisa dicapai oleh orang-orang yang di dalam hatinya tidak ikhlas, tidak bersih menerima semua perintah Allah di dalamnya. Oleh karena itu ibadah yang kita lakukan dalam setahun ini hanya 1 bulan, wajibnya 1 bulan. Adapun Rasulullah kemudian mencontohkan saum sunnah Senin dan Kamis, itu hanya sunnah. Sasunah-sunah oge tidak sampai jatuh kepada wajib. Oleh karena itu yang diwajibkan adalah 1 bulan Ramadan ini secara penuh. Maka untuk tercapainya tujuan perintah Allah melaksanakan saum di bulan Ramadan dan segala ibadah yang lainnya, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, pertama harus kita terima dulu dengan hati yang bersih. Karena sekali lagi, la yamassuhu illal mutahharun. Sesuatu yang bersih itu tidak akan bisa sampai kepada orang yang hatinya tidak bersih. Agar karomah barokah dari bulan Ramadan ini, maka marilah kita semua belajar membersihkan hati kita. Mengapa demikian? Agar nanti ketika di padang mahsyar pun kita masuk golongan orang-orang yang mempunyai hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan dipaksa nanti untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kita dibangkitkan dari satu sel yang ada di dalam tulang ekor kita. Jadi jasad kita nanti akan hancur, bahkan dimakan oleh binatang dalam tanah berupa cacing, kelabang dan segala macamnya. Semua akan hancur kecuali ada satu sel yang tidak bisa mati, yang berada di dalam tulang ekor kita. Dari sel dalam tulang ekor kita itulah kita akan disusun, kemudian dirangkaikan lagi, dibangkitkan lagi, dirakit kembali menjadi tubuh yang utuh seperti sekarang ini. Kemudian kita dihadapkan di pengadilan Allah di padang mahsyar. Nah, disitulah kemudian firman Allah itu berlaku, yauma la yanfa'u, bahwa nanti di hari akhir nanti la yanfa'u mal, harta, wala banun, dan anak-anak keturunan kita tidak berguna lagi, illa, kecuali man atallaha, orang-orang siapa saja, man itu siapa saja, orang-orang, man atallaha yang menghadap Allah, biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat, sejahtera, menerima segala perintah Allah, titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, sentosa, tidak ada sedikit pun ingin berusaha menentang, menolak perintah Allah ketika di dunia. Jadi kita dalam keadaan mati pun diberi wasiat. Di dalam surat Ali Imran itu katakan orang-orang yang nanti
wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua mati dalam keadaan muslimun, berserah diri, pasrah, tunduk dan patuh pada semua aturan Allah. Karena tidak bisa ditolak, tidak bisa dilawan aturan Allah itu. Apalah kita ini hanya makhluk yang lemah. Lalu dengan apa kita akan melawan perintah titah Gusti yang maha besar? Kita akan diseret. Kita tidak mau mati juga kita akan diseret. Kita masuk ke dalam lubang jarum pun, di tempat yang gelap gulita, tidak ada cahaya sedetik pun, kita akan mati. Lalu mau kapan lagi kita berusaha menyerahkan seluruh hati dan jiwa kita, seluruh tubuh kita ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi Azza wa Jalla, yang maha besar, maha kuasa atas diri kita ini. Karena kita tidak mampu mempertahankan nyawa kita, kita akan diseret kalau tidak mau juga. Saya pernah melihat orang meninggal, kapten intel tentara, sulit sekali, Masya Allah. Dari pagi hari, berapa jam saya tidak hitung, lupa lagi karena sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Itu cengak-cengaknya Pak, sampai susah sekali, Masya Allah. Saya sampai nangis melihatnya. Segagah itu orang yang ketika hidupnya pelatih tinju, pelatih bela diri untuk TNI, tentara angkatan darat, tapi tidak bisa memaksa, akhirnya meninggal juga. Na'udzubillah min dzalik. Saya sering melihat itu, saya sering masuk ke liang lahat orang-orang yang meninggal untuk ikut menguburkan. Maksudnya agar jadi pelajaran bagi saya. Ternyata kita ini bukan apa-apa untuk melawan keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Maka dari sekarang, mumpunglah masih ada orang-orang yang tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, kita sabari, tawasau bisab saja. Kita sabar, berusaha untuk mengikuti apa kata aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir hidup kita ini betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Karena doa semoga husnul khotimah itu hanya berlaku ketika kita belum diangkat, Pak. Belum dicabut nyawa kita. Kita suka terlambat mendoakan orang yang sudah meninggal, didoakan semoga husnul khotimah. Dia sudah berakhir, sudah finish hidupnya. Gak ada gunanya doa kita semoga husnul khotimah. Husnul khotimah itu harus kita doakan sebelum dia meninggal. Semoga husnul khotimah, hati yang salim, yang akan menghadap Allah, hati yang ridho akan ketentuan Allah. Ini semakin tua saya juga semakin merasakan hal itu. Cucu saya sudah nambah. Jadi sama kita, tidak ada. Kalau tidak kita yang saling menasihati, akan siapa lagi? Mumpung masih ada kesempatan, mari kita pupuk hati kita supaya sedikit demi sedikit menjadi makin bersih, makin nurut pada perintah Allah. Lawan rasa malasnya, rasa tidak, yang nggak ada yang enak lah namanya ibadah. Tapi itulah artinya harga yang harus kita lakukan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang biqalbin salim, menghadap Allah Ta'ala nanti dalam keadaan hati yang sejahtera, selamat, sentosa, nurut, taat pada semua aturan Allah. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.